Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dan narasumber pre-workshop online. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Laila Ramadhania selaku pembawa acara pada webinar pagi hari ini dengan judul Nyamuk sebagai hewan model untuk studi penyakit infeksius pengembangan vaksin, yang menghadirkan para narasumber yang memiliki pengalaman dalam bidangnya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita pada pagi hari ini. Kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan menginformasikan akan ada hadiah menarik bagi para peserta yang berupa 2 buku fisiologi enzim tirosin kinase dalam proses pembekuan semen sapi Friesian Holstein. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Profesor Nidom Foundation, yaitu Bapak Faldi Lazuardi Nidom, Sarjana Psikologi, selaku pengurus Profesor Nidom Foundation. Kepada Bapak Faldi, saya persilahkan. Serial kali ini, lalu yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Profesor Nidom, terus kepada Ketua Panitia dan para panitia workshop ini, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir dalam acara workshop ini. Saya mewakili pengurus yayasan mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara workshop serial kali ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu dan meluangkan ilmunya dalam workshop ini. Jadi workshop ini mengenai nyamuk sebagai hewan model untuk studi penyakit infeksius dan pengembangan vaksin. Seperti yang kita tahu kan bahwa nyamuk ini kan hewan kecil yang hampir setiap hari kita jumpai. Hewan kecil tapi juga bisa bikin emosi kalau kita digigit sama hewan ini. Jadi nyamuk itu kan juga ada membawa beberapa penyakit seperti contoh malaria dan demam berdarah. Oleh karena itu, PNF mengadakan workshop ini bertujuan agar para peserta bisa mengetahui bahwa selain membawa penyakit, ternyata nyamuk ini juga bisa digunakan sebagai hewan model untuk berbagai penyakit infeksius. Dan akhir kata, tanpa banyak akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti workshop ini, semoga lancar dan sukses, dan mohon maaf apabila pelayanan kami kurang atau tidak memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faldi atas sambutan yang sangat hangat kepada para peserta webinar pagi hari ini. Semoga dapat memotivasi untuk kita semua. Acara selanjutnya memasuki acara inti oleh para pemateri yang merupakan profesional peneliti. Saya persilahkan Dr. Hewan Balkis Afifah, Magister Sains, selaku moderator untuk membantu jalannya seksi pre-workshop ini. Terima kasih kepada Saudari Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Balkis Afifah selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap banyaknya penyakit infeksius
yang dapat dibawa dan ditularkan oleh nyamuk. Untuk itu, diskusi webinar kali ini akan membahas tuntas mengenai nyamuk sebagai hewan coba untuk studi penyakit infeksius dan bagaimana pengembangan vaksin yang dapat menjadi solusi. Pada webinar hari ini akan diisi oleh 4 pemateri, yaitu Dr. Heni Arawati, yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran UNER, Dr. Dani Prakoso, Dr. Reviani, dan Dr. Kartika dari internal PNF. Bismillah, kita mulai dengan pemateri pertama yaitu Ibu Heni Arwati, Dokteranda Master of Science PhD, yang akan menjelaskan mengenai nyamuk sebagai faktor penyakit infeksius pada manusia. Bu Heni merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Penghargaan yang pernah beliau raih diantaranya yaitu sebagai salah satu dari 100 peneliti wanita terbaik Indonesia pada tahun 2010, dan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Dan publikasi terbaru oleh beliau adalah Another Mode of Action of Temefos Against Aedes aegypti Larvae, a Stomach Poison Investigation pada Pharmacognosy Journal 2023. Kepada Dr. Heni Arwati, dipersilakan untuk menyajikan materi. Baik, terima kasih. Izin share dulu. Baik, terima kasih Dr. Afifah ya. Pertama-tama saya sampaikan dulu terima kasih saya kepada Prof. Nidom. Ya, selamat datang Dr. Heni. Terima kasih Dr. Afifah. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Mohon maaf dokter, mic-nya ke unmute. Oh maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Afifah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Nidom, Dr. Vivin, dan juga semua pengurus PNF yang telah mengundang saya untuk menyampaikan presentasi saya pada acara workshop pagi ini. Ya, judul presentasi saya adalah nyamuk sebagai vektor penyakit infeksius. Nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai nyamuk dan juga ya, berikut ini adalah outline presentasi saya. Pertama adalah mengenai biologi nyamuk, beberapa spesies nyamuk akan saya sampaikan, genus atau spesies nyamuk. Kemudian yang kedua adalah nyamuk sebagai vektor penyakit infeksius pada manusia. Lalu yang ketiga adalah beberapa mengenai rekayasa genetik nyamuk yang sudah dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia untuk pengendalian penyakit infeksius yang ditularkan oleh nyamuk. Baik, yang pertama mengenai biologi nyamuk, yang seperti kita tahu bahwa nyamuk merupakan salah satu serangga yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Hal ini karena nyamuk betina memerlukan darah, baik darah hewan maupun manusia, sebagai sumber energi yang diperlukan terutama untuk perkembangan telurnya. Kemudian blood feeding pada manusia atau hewan yang dilakukan oleh nyamuk betina yang mengandung patogen adalah merupakan asosiasi antara patogen dengan hospes. Oleh karena itu, pada waktu nyamuk menghisap darah manusia sekaligus menginjeksikan atau menghisap patogen. Kemudian, apabila nyamuk tersebut menggigit manusia atau hewan lain, maka nyamuk berperan sebagai vektor atau penular penyakit pada manusia maupun hewan. Maksudnya menularkan penyakit tersebut kepada manusia maupun hewan yang lain. Sedikit mengenai klasifikasi, ini perlu saya sampaikan karena nanti akan saya bahas hanya beberapa. Nyamuk kelasnya merupakan insekta atau serangga, kemudian ordonya adalah Diptera yang mempunyai 2 sayap. Famili adalah Culicidae. Culicidae ini selalu disebut pada paper-paper. Jadi kalau misalnya kita membuat publikasi mengenai Anopheles
submaculatus, maka dalam kurung selalu diberi famili Culicidae. Kemudian subfamilinya adalah ada Anopheles, Anopheline, anggotanya adalah Anopheles yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian Culicinae, ini anggotanya adalah ada Culex, Aedes, dan Mansonia. Yang ketiga ada Toxorincitine, ini anggotanya adalah Toxorincites, merupakan nyamuk yang tidak menularkan patogen dan bersifat sebagai predator. Tapi ini tidak akan saya sampaikan di sini. Nah, mengenai siklus hidup dan morfologi nyamuk, saya kira juga semua sudah tahu bahwa siklus hidup ini kalau kita mulai dari telur nyamuk, kemudian menetas menjadi larva, lalu berkembang menjadi pupa. Pupa adalah merupakan kepompong yang di dalamnya larva itu akan berkembang menjadi dewasa, sehingga apabila sudah cukup matang, maka kepompong akan terbuka dan keluar nyamuk dewasa dari kepompong dan meninggalkan selongsong di atas permukaan air dan langsung terbang. Dari telur sampai dewasa memerlukan waktu 2-40 hari tergantung spesiesnya, juga temperatur dan makanan yang ada di sekitarnya. Larva nyamuk bernafas dengan sifon atau spirakel, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian memerlukan air untuk melengkapi siklus hidupnya, baik air bersih, air kotor, atau air terpolusi, air payo, dan lain-lain. Tiap spesies memerlukan lingkungan yang spesifik untuk melangsungkan siklus hidupnya. Jadi stadium yang ada di dalam air adalah telur, larva, dan pupa. Telur diletakkan di atas permukaan air, dinding wadah air, atau di bawah tanaman air. Yang dewasa betina menghisap darah, sedangkan yang jantan menghisap cairan buah dan nektar bunga. Nah, kita lihat dulu nyamuk Anopheles yang termasuk dalam subfamili Anopheline. Mengenai siklus hidup dari Anopheles, kalau kita mulai dari sini stadium 1, yaitu nyamuk betina yang bersiap-siap untuk menghisap darah pada manusia maupun hewan. Kemudian stadium 2, ini akan perlu maturasi telur yang ada di dalamnya, ini tergantung sekali pada temperatur. Kemudian yang stadium ketiga akan meletakkan telur-telurnya di atas air, permukaan air. Nah, ini gambarnya sangat sesuai dengan Anopheles yang mempunyai telur yang bisa diletakkan satu persatu di atas permukaan air karena mempunyai pelampung pada telurnya. Kemudian telur menetas menjadi larva atau instar, ini instar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dari larva berkembang menjadi pupa, pupa yang berbentuk seperti koma ini, kemudian nanti akan keluar nyamuk dewasa dan seterusnya. Nah, telurnya berbentuk seperti ini, lonjong berwarna coklat dan mempunyai pelampung di permukaannya seperti ini sehingga bisa mengapung di atas permukaan air dan diletakkan satu persatu. Larvanya berbentuk seperti ini, tidak mempunyai sifon. Larva terdiri dari kepala, toraks, dan 8 segmen, 1-8. Yang segmen ke-9 adalah anal segmen, yang seharusnya segmen 10 adalah sifon. Tetapi di sini Anopheles tidak mempunyai sifon. Jadi Anopheles bernapas dengan 2 lubang yang ada pada segmen ke-8 yang disebut spirakel. Oleh karena itu, dengan tidak adanya sifon ini, maka posisi larva Anopheles posisinya mendatar di bawah permukaan air seperti ini, dengan memposisikan spirakel di bawah permukaan air untuk mengambil udara dari atas permukaan air. Kemudian ini pupa. Pupa bentuknya mirip ya, bentuknya hampir sama dengan pupa pada genus-genus yang lain. Ciri khasnya sangat spesifik, jadi sulit untuk diidentifikasi. Tapi bentuknya, morfologinya seperti ini, berbentuk seperti koma dan bernapas dengan namanya respiratory trumpet seperti ini. Kemudian ada alat dayung untuk bergerak yang disebut pedals. Kemudian pupa merupakan stadium tidak makan, jadi hanya bergerak untuk ke atas untuk mengambil udara dari atas permukaan air. Lalu stadium dewasa, untuk membedakan antara nyamuk dewasa, jantan, dan betina, dilihat dari antena dan palpusnya. Pada nyamuk Anopheles di sini, pada umumnya,
nyamuk yang betina mempunyai antena tipenya pilus, yaitu rambut-rambut yang pendek dan jarang. Sedangkan nyamuk yang jantan mempunyai rambut-rambut yang lebat dan panjang, disebut tipe plumus. Lalu kalau Anopheles jantan mempunyai, ini adalah palpus, palpus yang panjangnya sama dengan proboscis. Jadi di tengah-tengah ini adalah proboscis, panjang proboscis atau palpus ini sama dengan proboscis atau kurang lebih sama dengan proboscis. Lalu di ujungnya adalah membesar seperti ini disebut club shape. Sedangkan pada yang betina, palpus dan proboscis juga sama panjang, tetapi ujung palpus tidak membesar. Nah, ini pada keadaan yang sesungguhnya nyamuk Anopheles seperti ini. Kalau ini kita lihat ujung merah ini adalah proboscis yang digunakan untuk menghisap darah. Kemudian ini adalah palpusnya, lalu ini terlihat antena yang berbulu hanya jarang dan pendek. Sedangkan yang jantan ini bulunya bulunya panjang dan lebat, dan ini ujungnya membentuk seperti gada atau club shape. Lalu ciri khas yang lain dari nyamuk dewasa mempunyai sayap yang ada bercak-bercak hitam seperti ini pada costa dan subcosta. Bercak hitam ini bukan sebagai ciri khas, tapi yang ciri khas adalah di antara bercak putih di antara bercak hitam ini, yang disebut sebagai white band, dan ini hanya dimiliki oleh nyamuk Anopheles. Nah, mengenai habit dan medical importance dari nyamuk Anopheles, merupakan nyamuk night biter, jadi terbang malam, mencari makan di malam hari, anthropozoofilik, menghisap darah pada hewan dan manusia dan hewan. Kemudian eksofagik artinya adalah menghisap darah di luar rumah. Endofagik ini menghisap darah di luar rumah, di dalam rumah. Dan eksofilik adalah beristirahat di luar rumah, endofilik di dalam rumah. Beristirahat artinya hanya hinggap saja, tidak menghisap darah. Anopheles merupakan vektor malaria dan juga filariasis. Breeding place atau tempat perindukannya tergantung pada spesiesnya. Ada yang di pantai, gunung, dan hutan. Jadi ada yang memerlukan air yang pH-nya normal, kemudian ada salinitas yang tinggi kalau di bukan tinggi ya, ada salinitasnya lebih tinggi daripada air tawar di pantai. Kemudian aktivitas Anopheles juga dipengaruhi oleh kelembaban udara dan suhu. Jarak terbang bisa setengah sampai 3 km atau mungkin dapat lebih karena dipengaruhi oleh transportasi dan angin. Nyamuk Anopheles bisa terbawa oleh transportasi sehingga memperluas distribusinya. Umur nyamuk bisa sampai 2 minggu, yang betina bisa kurang lebih sampai 10 hari. Kemudian Anopheline ini mempunyai anggota yang spesies yang sangat banyak ya, tergantung habitatnya. Jadi beda habitat, beda spesies. Seperti misalnya contohnya adalah di pantai ada Anopheles sundaicus, Anopheles supictus. Kawasan pedalaman apabila terdapat sawah berair, kolam, rawa, saluran irigasi, sungai, dan lagun, ini lebih banyak lagi spesiesnya. Lalu kawasan kaki gunung dengan hutan dan perkebunan, ada Anopheles balabacensis. Dari gunung ditemukan Anopheles, daerah gunung ada Anopheles maculatus, dan mungkin masih banyak lagi. Perbedaan spesies menimbulkan juga perbedaan terhadap strain parasit yang ada berkembang di dalam tubuh Anopheles. Kemudian subfamili Culicinae, anggotanya di sini Culex. Yang pertama adalah Culex. Life cycle dari Culex sama seperti tadi Anopheles, tetapi di sini bedanya telurnya adalah telurnya diletakkan berkelompok berbentuk seperti rakit. Menetas menjadi larva, pupa, kemudian menjadi dewasa. Nah, bentuk telurnya adalah seperti ini. Kalau ini nyamuk meletakkan telurnya di atas permukaan air, telur ini tidak mempunyai pelampung, tapi karena diletakkan berkelompok, jadi bisa mengapung di atas permukaan air. Pada waktu diletakkan berwarna putih, kemudian akan menjadi coklat seperti ini. Nah, larva dari Culex mempunyai sifon yang panjang dan langsing, sehingga ini membuat larva ini posisinya di bawah permukaan air seperti ini. Sifon digunakan untuk menghisap udara dari atas permukaan air, seperti ini posisinya. Jadi kepala dan toraks di bawah. Nah, untuk membedakan jantan dan betina,
Kalau jantan ini sama dengan yang tadi, plumose, dan yang betina adalah pilos, tetapi pada proboscis dan palpus dan proboscis ini yang jantan ukurannya sama panjang, tetapi ujung palpus tidak membesar. Sedangkan pada yang betina, ujung palpusnya di sini letaknya ukurannya lebih pendek daripada proboscis. Ini pada yang betina terlihat di sini palpusnya sangat pendek dibanding dengan proboscis. Ini yang jantan mempunyai antena yang plumose. Lalu habit dan medical importance-nya, ini Culex juga merupakan night biter, anthropozoophilik, exophagic, endophagic, exophilik, dan endophilik. Breeding place-nya sawah, selokan, ya, jadi nyamuk Culex lebih bertahan pada air terpolusi, pada selokan, daerah pantai, rawa, air tawar, dan payo yang mengandung lumut. Culex menularkan filariasis dan Japanese encephalitis dan Zika virus. Selanjutnya nyamuk Aedes ini sekarang disebut sebagai Stegomyia. Ada Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Mungkin sudah banyak yang mengenal karena nyamuk Aedes dikenal dengan warnanya yang mudah dikenali ya, dengan warna yang berbintik-bintik putih seperti ini. Telurnya berwarna coklat kehitaman. Nah, ini juga diletakkan satu persatu, tetapi karena tidak mempunyai pelampung, maka diletakkan di dinding tempat air atau di atas benda mengapung. Dan apabila dilihat dengan mikroskop, terdapat struktur seperti jaring pada permukaannya, seperti ini. Kemudian kalau sifonnya ini adalah pendek, gemuk, sehingga mengakibatkan posisinya di bawah permukaan air seperti ini, seperti pada Culex, tetapi di sini terlihat sifatnya pendek dan gemuk. Ini sifon yang pendek dan gemuk. Kemudian ciri khas untuk membedakan Aedes aegypti dan Aedes albopictus, pertama dilihat pada bagian toraksnya. Di sini ada duri yang kuat, ada dua di sini, kanan kiri. Kemudian ada satu lagi pada segmen yang di bagian belakangnya ada satu pasang lagi. Jadi ada dua pasang di kanan dan kiri. Ini pada Aedes aegypti. Tetapi Aedes albopictus tidak mempunyai duri toraks seperti ini. Kemudian pada segmen abdomen ke-8 ada duri-duri ini comtith yang disebut comtith ya, yang mempunyai bentuk yang berbeda. Pada Aedes aegypti bentuk durinya ini ada duri lateral yang biasa disebut sebagai pitchfork shaped comb ya. Di sini kelihatan ini ada durinya 3, jadi setengah 1, dari kanan kiri ada 2. Kemudian Aedes albopictus ini durinya hanya 1, tidak ada duri di kanan dan kiri, tidak ada duri lateral, dan ini disebut sebagai Stritton-like comb. Seperti itu. Kemudian nyamuk dewasanya untuk antena dan palpusnya ini sama dengan Culex karena sama dalam satu subfamili, sehingga tidak saya sampaikan lagi di sini. Tapi untuk membedakan Aedes albopictus dan Aedes aegypti bisa dilihat dari punggungnya di sini. Secara keseluruhan tubuh berwarna dasar hitam, berbintik-bintik putih, terutama kaki, kepala jantan dan betina mempunyai ciri khas yang sama dengan Culex. Kemudian pada Aedes aegypti terdapat garis putih melengkung di punggung yang berbentuk seperti alat musik lira. Sebenarnya bukan disebut lira ya, tapi seperti alat musik lira. Jadi di sini kalau pada kita lihat dulu Aedes albopictus ini ada garis putih di tengah, garis lurus saja. Tetapi kalau di Aedes aegypti ada garis tengah lurus dan ada garis melengkung seperti alat musik lira. Ini mudah sekali untuk dilihat kalau ada nyamuk, hingga bisa dilihat di punggungnya apakah ada garis melengkung seperti lira atau hanya ada garis lurus seperti ini saja. Jadi kita dengan mata biasa pun bisa membedakan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Habitnya mempunyai breeding place yang misalnya ada buatan manusia, terutama tempat air yang mengandung air bersih. Jadi Aedes menyukai air bersih sebagai tempat bertelur, seperti air di bak mandi, tempayan, tempat menyimpan air untuk dikonsumsi, misalnya untuk memasak. Kemudian pot bunga yang ada airnya, lalu kaleng, ban mobil, botol, dan drum bekas yang terisi oleh air hujan.
Breeding place yang alamiah adalah misalnya kelopak daun keladi atau daun pisang, tempurung kelapa, tonggak bambu, dan lubang pohon yang terisi air hujan. Kadang-kadang keladi atau pisang di bagian ketiak daunnya itu kalau setelah hujan terisi oleh air hujan dan tidak bisa mengering. Kalau untuk mengering perlu waktu beberapa hari, maka itu bisa digunakan untuk bertelur nyamuk Aedes. Berumur pendek kurang lebih 10 hari. Aedes merupakan day biter, mencari makan di siang hari, antropozoofilик, eksofilik, endofilik, eksofagik, dan endofagik. Merupakan vektor dari demam berdarah dengue dan juga filariasis. Jadi filariasis bisa ditularkan tadi sudah mulai awal oleh Anopheles, Culex, dan juga Aedes. Selanjutnya adalah Mansonia. Mungkin ini jarang yang bisa melihat nyamuk Mansonia. Mansonia sekarang disebut sebagai Coquiletidia. Nah, telurnya diletakkan secara berkelompok seperti ini, berwarna hitam, silindris dengan tube-like extension, jadi ada ujung lancip seperti ini, berkelompok seperti rakit, tetapi diletakkan di bawah permukaan, di bawah tanaman air. Nah, sifonnya berbentuk kerucut, berwarna hitam, bergerigi, disebut sebagai piercing valve. Ini piercing valve itu seperti ini, digunakan untuk bernafas juga dan juga untuk menusuk tanaman air. Posisinya seperti ini, sama seperti Aedes dan Culex. Nah, ini kalau misalnya ini piercing valve-nya ini di bawah permukaan air yang digunakan untuk menusuk tanaman air seperti ini. Kemudian ciri khas pada sayapnya, tubuh kaki dan sayap berwarna gelap atau coklat berselang-seling dengan warna putih. Sayapnya sisik-sisik berwarna gelap, terang, tidak beraturan, berselang-seling seperti ini, ada terang-terang, gelap-gelap, gelap-terang seperti ini. Ini juga berselang-seling warnanya. Tapi lebih mudah dibedakan dengan Aedes. Kemudian habitnya ada 2 tipe Mansonia, yang urban rural type, breeding place-nya adalah saluran air dengan banyak tanaman. Ini spesiesnya misalnya Mansonia uniformis, Annullifera, Indiana, dan Annulata. Kemudian yang swamp type, breeding place-nya adalah di rawa-rawa. Contohnya adalah Mansonia bonei dan Mansonia davis. Mansonia juga sebagai vektor filariasis. Ini tertulis di sini, tapi baik swamp type maupun urban type adalah sebagai vektor filariasis. Jadi filariasis ini vektornya banyak, Anopheles, Culex, Aedes, dan Mansonia. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal biologi dari nyamuk, kita sedikit mengenal mengenai nyamuk sebagai vektor penyakit infeksius pada manusia. Yang kita ketahui, penyakit infeksius yang ditularkan oleh nyamuk di sini ada banyak, tapi tidak akan saya sampaikan semua. Ada malaria, filariasis, dengue, yellow fever, Japanese encephalitis, ada Eastern equine encephalitis, St. Louis encephalitis, La Crosse encephalitis, West Nile virus, chikungunya. Tapi yang akan saya sampaikan hanya ini yang saya tandai dengan warna merah seperti ini. Nah, yang pertama adalah malaria yang masih banyak ditemukan di Indonesia, dan ini memang bidang saya adalah malaria. Nah, malaria pada manusia disebabkan oleh spesies, sekarang ada 5 spesies ya, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Malariae, Ovale, dan Knowlesi yang pada awalnya ditemukan pada kera, kemudian menjadi zoonosis karena bisa menginfeksi manusia. Ditularkan hanya oleh nyamuk Anopheles betina. Distribusinya di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di Indonesia sampai saat ini ada 3 daerah endemis tinggi adalah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kaltim, ini yang calon IKN ya, ibu kota negara kita yang baru. Kemudian Nusa Tenggara Timur, ini terutama di daerah Sumba, Pulau Sumba, dan Papua. Papua artinya di seluruh Pulau Papua, di seluruh provinsi Papua. Nah, ini adalah data yang terakhir dari Kemenkes. Sekarang usaha pengendalian malaria di Indonesia ditujukan untuk eliminasi malaria yang bisa
ingin atau keinginan Indonesia untuk mencapai eliminasi malaria di seluruh dunia adalah sampai tahun 2020, yaitu terakhir di Papua, 2030 di Papua. Sampai saat ini sudah lebih banyak kabupaten dan kota yang menerima sertifikat eliminasi malaria. Kemudian endemis rendah ini masih ada sekitar 109 kabupaten kota, endemis sedang ada 17, endemis tinggi ada 26 kabupaten kota. Yang di sini tadi sudah saya sampaikan di Kalimantan Timur, NTT, terutama di Sumba dan juga Papua. Di Papua ini masih ada kue lapis dengan berbagai macam warna ya. Ada yang warna merah tua seperti ini, endemis tinggi, kemudian merah muda, lalu orange, juga ada hijau dan kuning dan putih. Tapi dari ketiga kabupaten ini, ketiga tempat lokasi ini yang memberikan kontribusi 95% kasus nasional malaria, sehingga yang menyebabkan annual parasite incidence di Indonesia secara nasional masih tinggi. Kalau secara global, malaria status ini dihitung berdasarkan jumlah kasus malaria indigenus yang ditemukan. Jadi ini warna-warna yang merah ini adalah daerah yang ditemukan satu atau lebih kasus indigenus. Sedangkan yang kuning adalah tidak ada kasus indigenus sejak tahun 2019 sampai 2021. Ini data memang baru sampai 2021 ya. Warna kuning mungkin tidak terlihat, tapi kalau di zoom lebih dekat akan terlihat beberapa daerah mempunyai warna yang kuning. Kemudian ada kasus indigenus yang zero mulai pada tahun 2021. Ini yang terlihat besar di sini adalah daerah Saudi Arabia. Kalau zero indigenus kasus lebih dari 3 tahun adalah pada tahun 2021. Ini yang berwarna biru-biru ini ya, daerah sekitar Irak ya, Oman, Iran. Ini sudah tidak ada indigenus lagi. Kalau di Indonesia di sini masih terlihat merah pada tahun 2021. Walaupun kalau sampai tahun 2023 ini, kalau di zoom akan lebih banyak kue lapis di sini dengan berwarna-warni ya. Lalu cara penularan malaria di sini yang pertama adalah jelas melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang kedua melalui ibu hamil yang menderita malaria, sehingga bayi yang dilahirkan juga akan menderita malaria melalui plasentanya. Kemudian melalui transfusi darah. Seringkali darah hanya di screening untuk keberadaan virus saja, tapi tidak di screen mengenai ada tidaknya plasmodium ya. Nah, ini juga akan bisa mengakibatkan penularan. Lalu melalui jarum suntik yang tidak steril. Ini penggunaan jarum yang sudah digunakan oleh penderita malaria, kemudian digunakan oleh orang lain, maka bisa menular. Lalu juga melalui transplantasi organ. Nah, kalau melihat malaria transmission cycle-nya di sini, kalau kita mulai dari sini, nyamuk yang sudah mengandung parasit malaria akan menggigit manusia yang kita beri nama nomor 1 ini, maka manusia ini akan terinfeksi. Nah, pertama parasit akan masuk ke dalam liver dan menginvasi sel liver, dan di sini akan tumbuh menjadi sison yang menghasilkan banyak merosoid, beribu-ribu merosoid dari sel hati. Kemudian apabila sison pecah, maka akan keluar merosoid yang akan menginfeksi eritrosit. Kemudian apabila ada nyamuk lagi yang menggigit manusia yang sudah terinfeksi ini, maka nyamuk itu akan terinfeksi. Dan apabila nyamuk ini menggigit manusia nomor 2 ini, maka akan menularkan malaria kepada manusia yang nomor 2 ini. Sehingga terjadi siklus penularan dan selanjutnya menularkan ke orang lain. Nah, kalau kita lihat life cycle atau siklus hidup dari parasit Plasmodium, di sini kita bisa melihat berbagai stadium pada parasit. Kalau tadi mulai pada waktu nyamuk yang mengandung parasit, di sini nyamuk berisi atau pada kelenjar salivarinya terdapat stadium sporozoid. Apabila nyamuk ini menggigit manusia, menghisap darah dan sekaligus menginjeksikan sporozoidnya.
Sporosit ini kemudian akan mengikuti aliran darah dulu sekitar 30 menit sampai 1 jam, kemudian akan menginfeksi sel hati. Di sini menjadi sison, mengeluarkan merosoit, menginfeksi eritrosit, lalu berkembang menjadi ring form, trofozoit, skizon, ya. Kemudian skizon juga akan pecah, mengeluarkan merosoit, menginfeksi eritrosit yang baru, menjadi ring form lagi atau menjadi gametosit. Kemudian apabila ada nyamuk yang menggigit orang yang sudah terinfeksi ini, maka nyamuk ini akan menghisap darah dan eritrosit yang mengandung gametosit ini. Kemudian di dalam tubuh nyamuk ini gametosit akan berkembang menjadi gamet, jantan dan betina. Gamet jantan ini akan melepas flagelnya dan akan membuahi gamet betina, menghasilkan zigot, lalu zigot berkembang menjadi ookinet, ookinet akan bergerak ke midgut, lalu ke ookinet di dalam midgut akan berkembang menjadi ookista, lalu di dalam ookista terbentuk sporozoit yang jumlahnya banyak, ya. Kemudian ookista yang pecah akan mengeluarkan sporozoit, bergerak ke kelenjar saliva, lalu akan melanjutkan siklus hidupnya kalau nyamuk ini menggigit manusia yang lain untuk menularkan malaria. Oh ya, perjalanan siklus hidup ini memerlukan kurang lebih 2-3 minggu sampai menginfeksi manusia yang lagi. Kemudian pengendalian malaria yang sudah dilakukan tentu saja dengan pengobatan penderita, lalu pemberantasan nyamuk Anopheles, lalu pembuatan vaksin. Ini ada pre-erythrocytic vaksin, yaitu yang ditujukan untuk targetnya adalah stadium pada liver, kemudian blood stage vaksin pada stadium erythrocytic, lalu ada transmission blocking vaksin. Nah, ini sesuai dengan tema dari workshop ini, saya akan menyampaikan beberapa mengenai vaksin ini. Nah, kalau berdasarkan stadiumnya, ini target stadium di sini adalah sporozoit, disebut sebagai pre-erythrocytic vaksin. Clinical efeknya adalah mencegah infeksi dan berkembangnya penyakit. Jadi, kalau menggunakan pre-erythrocytic vaksin, maka perkembangan sporozoit ini akan diblok, sehingga parasit tidak berkembang menjadi stadium pada erythrocytic. Antigennya yang sudah sering diteliti adalah circumsporozoid protein, kemudian LASA1, LASA3. Possible imun mekanismenya ada humoral yang nantinya akan menghasilkan antibody anti-antigen ini, dan juga cell-mediated immunity. Kemudian untuk blood stage vaksin, ini tujuannya adalah untuk mengurangi clinical disease severity, makanya sering disebut juga sebagai anti-disease vaksin. Antigennya adalah merozoit surface protein 1, AMA1, MSP3, GLURP, dan SERA. Ini possible mekanisme imunitasnya adalah humoral yang menghasilkan antibody anti-antigen ini. Lalu yang ketiga, ini yang hubungannya dengan nyamuk adalah transmission blocking vaksin. Targetnya adalah stadium pada yang berada di dalam nyamuk. Tujuannya adalah untuk memblok transmisi dari manusia ke nyamuk. Di sini yang sudah dilakukan penelitian, sebetulnya ada beberapa dari beberapa antigen dan dari spesies Falciparum, Vivax maupun pada Berghei daripada mencit. Tetapi ini yang sudah bukan dipatenkan, ya, yang sudah sampai stadium pada percobaan adalah Falciparum stadium zigot 25 kilodalton, menghasilkan antibodi yang protektif terhadap Falciparum. Kemudian, nah ini satu-satunya vaksin yang sudah di-approve oleh WHO adalah disebut sebagai Mosquirix. Namanya adalah RTSS vaksin yang dibuat berdasarkan repeat domain pada sporozoid dan juga T-cell, lalu ditambah dengan antigen surface antigen pada virus hepatitis B, sehingga namanya menjadi RTSS vaksin. Lalu ini transmission blocking vaksin. Transmission blocking vaksin ini tujuannya adalah memblok life cycle yang berada di dalam tubuh nyamuk, parasit yang berada di dalam tubuh nyamuk dan juga di dalam sel hati.
Sehingga dengan demikian maka akan mengurangi transmisi dan akhirnya diharapkan akan mengeliminasi malaria. Nah, mekanismenya adalah seperti ini. Apabila antigen, ini imunisasinya adalah diberikan kepada orang yang baik orang yang sehat maupun orang yang sakit malaria. Sehingga diharapkan di sini kalau pada imunisasi akan terbentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Sehingga nantinya apabila ada nyamuk yang menggigit orang yang sudah diimunisasi ini, maka akan terbentuk akan mengandung antibodi terhadap antigen target ini. Sehingga apabila nyamuk ini kalau menggigit manusia yang sehat, maka akan tidak dapat menularkan malaria kepada orang yang sehat ini. Demikian, sehingga cukup menarik karena pada awalnya dikiranya yang dibuat imun adalah nyamuknya. Ternyata mekanismenya seperti ini. Selanjutnya adalah filariasis. Filariasis di Indonesia ada spesies cacing filaria, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori, yang menyebabkan penyakit limfatik filariasis atau elephantiasis atau kaki gajah. Mungkin sudah banyak yang tahu mengenai penyakit kaki gajah ini. Merupakan penyakit menular menaun yang pembengkakan di kaki atau kaki gajah ini adalah bersifat irreversible. Ditularkan oleh nyamuk Aedes, Anopheles, Culex, dan Mansonia. Ya, sudah ada 4 genus yang sudah saya sampaikan tadi. Merupakan penyakit zoonosis menular yang banyak ditemukan di wilayah tropik di seluruh dunia. Dan ini juga merupakan neglected tropical disease yang sudah tidak terlalu diperhatikan oleh manusia ya sebetulnya ya, karena pada awalnya tidak ada gejala. Tahu-tahu sudah terjadi pembengkakan seperti kaki gajah. Situasi filariasis secara global tahun 2022, sekitar 1 miliar orang tinggal di 72 negara endemis filariasis. Sebanyak 120 juta kurang lebih diantaranya positif terinfeksi filaria. Jumlah orang yang mengalami cacat akibat filariasis di dunia adalah 36 juta orang. Situasi di Indonesia tahun 2022, ini ada 5 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, Papua, Papua Barat, NTT, Aceh, dan Jawa Barat. Nah, kalau distribusi spesies filaria adalah terbanyak adalah Wuchereria bancrofti dengan warna yang kuning ini, baik di Amerika, kemudian di Afrika, di Asia, dan di Indonesia yang paling banyak adalah Wuchereria Brugia malayi, yang ini berwarna biru-biru ini, yang kuning juga banyak. Di Papua banyak yang kuning, sedangkan Brugia timori hanya ada di sekitar Pulau Timor, karena memang awalnya ditemukan di Pulau Timor, makanya diberi nama Brugia timori. Nah, ini distribusi spesies cacing filaria di Indonesia. Seperti tadi, tapi ini lebih jelas. Yang biru-biru ini adalah Brugia malayi. Sedangkan Wuchereria bancrofti banyak ditemukan di Papua dan di Jawa. Tapi ini tidak semua seluruhnya kuning ya. Ini ada yang tidak ditemukan Wuchereria bancrofti. Kemudian yang berwarna merah ini adalah Brugia timori dan ada juga Wuchereria bancrofti di sekitar Pulau Timor di sini. Lalu kalau kita melihat life cycle dari Wuchereria bancrofti, ini ditularkan oleh nyamuk. Awalnya nyamuk yang terinfeksi oleh filaria ini mengandung larva stadium 3. Apabila nyamuk ini menggigit manusia, maka akan memasukkan juga larva stadium 3 ini ke dalam tubuh manusia ini, kemudian akan mengikuti aliran darah, lalu akan bergerak ke kelenjar limfa di sini dan tumbuh menjadi filaria dewasa, jantan dan betina, berkopulasi, kemudian yang betina menjadi gravid, lalu di sini tidak bertelur, tetapi mengeluarkan anak-anaknya yang disebut mikrofilaria. Mikrofilaria akan bergerak ke aliran darah, lalu apabila ada nyamuk yang menggigit manusia yang sudah terinfeksi ini, maka akan mengambil mikrofilaria tersebut.
Nah, kalau di sini contohnya adalah Wuchereria bancrofti, ini merupakan cacing filaria yang bersifat nokturnal maupun diurnal. Artinya mikrofilaria ini akan ditemukan di darah perifer pada saat malam maupun siang hari. Sehingga kalau kita akan melakukan diagnosis bisa mengambil darah di siang maupun malam hari. Kalau Brugia malayi dan Brugia timori itu ditemukan di darah perifer pada malam hari. Baik, selanjutnya kalau nyamuk sudah mengambil darah yang mengandung mikrofilaria ini, maka mikrofilaria akan berkembang di dalam tubuh nyamuk menjadi larva 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya, maka larva 3 akan bergerak ke kelenjar ludah nyamuk menuju ke proboscis, lalu melanjutkan siklus hidupnya apabila nyamuk tersebut menghisap darah manusia yang lain untuk menularkan filariasis tadi. Untuk sedikit mengenai Wuchereria bancrofti, distribusi geografisnya Amerika Selatan dan Tengah, Jepang, Asia Tenggara, India, Sri Lanka, dan Cina. Tentu saja sekarang hanya jumlahnya mungkin sudah tidak terlalu banyak atau berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ya, karena sudah menurun sangat banyak. Lalu di Indonesia, Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, di kota disebut sebagai urban type, di desa sebagai rural type, vektornya nyamuk Aedes. Lalu elephantiasis ini biasanya terjadi pembengkakan pada ekstremitas organ genital, terutama pada skrotum, juga payudara. Lalu periodisitasnya adalah nokturnal dan diurna. Jadi bisa diambil darahnya pada malam hari dan siang hari. Oh, ini sedikit mengenai elephantiasis. Cacing dewasa di dalam saluran limfe menimbulkan reaksi retikuloendotel sehingga dinding saluran limfe menebal, terjadi pembengkakan dan penumpukan fibrin, menyebabkan saluran limfe menyempit dan cacing dewasa mati, kemudian mengalami kalsifikasi, sehingga mengganggu sistem limfatik di sini, maka tidak dapat membuang limbah dengan benar, menyebabkan akumulasi cairan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan dan elephantiasis, pembengkakan atau elephantiasis. Menyebabkan disfungsi, pembengkakan ini menyebabkan disfungsi sistem limfatik. Nah, gambarnya seperti ini yang pada kaki, pada skrotum, dan pada payudara. Kemudian Brugia malayi dan Brugia timori. Yang malayi banyak ditemukan di Asia, terutama rural type, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain menginfeksi manusia, juga bisa menginfeksi kera, anjing, dan kucing. Brugia timori di NTT sekitar Pulau Timor, Rote, Flores, dan sekitarnya, dan hanya ditemukan pada manusia. Vektornya adalah Anopheles barbirostris, Culex fatigans, dan Mansonia. Elephantiasis banyak terjadi pada ekstremitas bagian bawah. Ini berhubungan dengan kesukaan dari Anopheles barbirostris yang lebih menyukai menggigit manusia pada ekstremitas bagian bawah. Misalnya tungkai bawah, bawah lutut, lengan bawah, bawah siku. Periodisitasnya adalah nokturnal, jadi mikrofilaria akan keluar di darah tepi pada malam hari. Nah, kira-kira seperti ini ya, elephantiasis pada ekstremitas bawah. Lalu transmissionnya kalau ini ya nyamuk yang mengandung cacing filaria yaitu stadium larva 3 ini menginfeksi manusia melalui gigitannya. Lalu seperti tadi ya, sudah kita ke sini saja. Ya, sebentar, saya ingin menyampaikan bahwa pada nyamuk ini juga mengandung bakteri yang namanya Wolbachia ya. Wolbachia ini apakah cacing atau larva yang berada di dalam tubuh ini juga bisa mengandung bakteri Wolbachia yang juga dibawa ke manusia. Nanti kita akan melihat slide berikutnya. Kita lihat dulu eliminasi filaria di Indonesia, namanya adalah Belkaga. Ada istilah namanya bulan eliminasi kaki gajah, disingkat Belkaga, yang dilakukan setiap bulan Oktober setiap tahun. Pada Belkaga ini akan diberi
dietilkarbamasin, dan albendazol pada pemberian obat pencegahan massal filariasis. Jadi ini semua yang di daerah endemis diberi DEC dan albendazol untuk pencegahan terjadinya filariasis. Diberikan pada usia 2 tahun dan ke atas, lebih dari 2 tahun. Kemudian mengenai vaksin, ini vaksin filariasis belum ada. Pengembangan vaksin terhadap infeksi filariasis masih dalam tahap identifikasi antigen sebagai kandidat vaksin dan imunitas terhadap antigen tersebut. Ada penelitian menggunakan iradiasi larva 3 sebagai vaksin telah dilaporkan di berbagai model hewan coba menghasilkan proteksi terhadap infeksi. Lalu ada antigen, crude antigen, semi-purified, purified, dan rekombinan antigen dari filaria dari berbagai stadium memberikan tingkat perlindungan yang berbeda terhadap parasit challenge. Kemudian pengobatan menggunakan antihelmin selain DEC tadi juga albendazol, dan ada pengobatan yang berdasarkan kepada simbiosis mutualisme antara cacing filaria dan bakteri Wolbachia tadi yang sudah saya sampaikan di depan sedikit mengenai Wolbachia. Nah, Wolbachia ini ternyata spesies Wolbachia pipientis adalah merupakan simbion bakteri intraseluler yang ditemukan pada arthropoda, terutama serangga. Dan dalam hal ini yang kita bicarakan adalah nyamuk, ternyata juga ditemukan pada cacing filaria. Nah, sangat mungkin Wolbachia ini juga ditransfer oleh nyamuk ini. Tetapi fokus dari pengobatan dengan mendasarkan pada simbiosis antara filaria dan Wolbachia ini hanya membahas tentang hubungan kedua spesies tersebut, tidak menyangkutkan pada nyamuknya, karena tidak semua nyamuk mengandung Wolbachia. Nanti kita lihat. Kemudian Wolbachia dan filaria merupakan obligat simbiosis mutualisme pada cacing filaria dewasa, terutama pada cacing filaria dewasa. Terutama ditemukan pada ovarium, oosit, dan stadium embryogenik yang sedang berkembang di dalam uterus. Nah, di sini Wolbachia memberikan kontribusi kepada filaria, terutama adalah riboflavin, flavin adenin dinukleotida, heme nukleotida, dan juga glutathione. Sedangkan filaria menyediakan asam amino yang diperlukan oleh Wolbachia untuk perkembangan bakteri tersebut. Pengobatan filariasis dengan mendasarkan pada simbiosis antara Wolbachia dan filaria ini digunakan antibiotik doxycycline dan turunannya ya, untuk ditujukan untuk membunuh Wolbachia. Sehingga diharapkan apabila bakteri Wolbachia mati, maka cacingnya juga mati karena adanya simbiosis mutualisme tersebut. Sedangkan pengobatan yang tanpa antibiotik, filaria akan mati, tetapi bakteri akan masuk ke dalam peredaran darah dan menyebabkan reaksi inflamasi yang berat dan memengaruhi sistem imun pada tubuh hospes. Nah, tapi pengobatan di Indonesia yang seperti kita lihat tadi tidak ada pengobatan menggunakan doxycycline ya, kemungkinan juga tidak ditujukan kepada Wolbachia, dan juga mungkin nyamuk yang menularkan filaria tersebut juga tidak mengandung Wolbachia. Nah, selanjutnya adalah infeksi dengue. Dengue fever adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengue atau dengue, ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Dengue ditemukan di daerah dengan iklim tropis dan subtropis di seluruh dunia, sebagian besar di daerah perkotaan dan semi perkotaan. Sekitar setengah dari populasi dunia saat ini berisiko terinfeksi dengue dengan perkiraan 100-400 juta infeksi terjadi setiap tahun. Indonesia dilaporkan sebagai negara kedua dengan kasus DBD terbesar di antara 30 negara yang endemis. Nah, data dengue di Indonesia, angka kejadian tampaknya ini bersiklus, ada siklus kejadian dengue yang memuncak kira-kira setiap 6-8 tahun. Sebaliknya, kasus tingkat kematian telah menurun sekitar setengah setiap dekade sejak di 1980. Pulau Jawa memberikan kontribusi jumlah rata-rata kasus demam berdarah dengue tertinggi setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun, ini data tahun 2020, Bali dan Kalimantan menunjukkan insiden yang tertinggi. Sementara Pulau Papua memiliki insiden yang terendah. Jadi di Papua, dengue itu terendah, tapi malaria tertinggi. Sangat menarik ya.
Ini distribusi geografi dari dengue, tapi ini data sampai 2016 ya. Saya tidak menemukan peta terbaru, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa di Indonesia, Asia, dan juga Amerika Latin di sini masih kasusnya lebih dari 100.000. Kemudian yang merah muda ini 10.000 sampai 99.000. Lalu kalau yang lebih muda, merah muda kurang dari 1.000. Di Indonesia masih semua merah. Mungkin kalau di Zoom ada beberapa daerah yang merah muda. Ini tapi data yang sudah cukup lama ya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah transmisi dari dengue virus ini. Tentunya semua juga sudah tahu, dengue virus ini menginfeksi nyamuk Aedes. Kemudian nyamuk Aedes yang mengandung virus ini menggigit manusia, maka akan memasukkan juga virusnya sehingga manusia ini akan terinfeksi. Apabila ada nyamuk yang menggigit manusia terinfeksi ini, maka nyamuk ini akan terinfeksi juga dan menularkan ke orang lain. Sementara itu, hospes yang lain antara lain juga ada yang monyet, ini bukan kera, ini monyet karena ada ekornya, kemudian juga anjing juga bisa terinfeksi. Infeksi juga, penularan juga bisa melalui transfusi darah. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai dengue karena ini bukan bidang saya adalah parasitologi, tapi menarik juga ini bidang saya adalah nyamuknya. Jadi, nah sesuai dengan tema dari workshop ini akan sedikit saya singgung mengenai vaksin demam berdarah yang sudah ada. Mencegah gigitan nyamuk adalah cara terbaik untuk menghindari demam berdarah. Tidak ada pengobatan khusus untuk DBD, fokusnya adalah pada pengobatan gejala penyakitnya. Vaksinasi DBD adalah salah satu upaya dalam mencegah mengendalikan penyebaran infeksi virus dengue. Salah satu vaksin dengue yaitu Dengvaxia untuk orang yang pernah menderita demam berdarah dan tinggal di tempat yang sering ditemukan infeksi dengue atau di daerah endemis. Ini pencegahan vaksinasi dengan Dengvaxia adalah ditujukan untuk mencegah terhadap 4 jenis virus dengue, DNV1 sampai 4. Kemudian direkomendasikan dosis 3 kali untuk setiap 6 bulan. Kontraindikasinya adalah dengue IgG negatif, yaitu orang yang belum pernah terinfeksi dengue tidak boleh diberi vaksin Dengvaxia. Direkomendasikan vaksin ini untuk laki-laki dan perempuan usia 9 sampai 16 tahun. Selanjutnya adalah Japanese encephalitis. Nah, JE virus infection ini ditemukan di Asia, Oseania, dari Jepang hingga India, Pakistan, dan Australia. Virus JE merupakan penyebab utama dari encephalitis di Asia dengan 30.000 hingga 50.000 kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Virus JE ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Culex yang terinfeksi, khususnya adalah Culex Tritanurhynchus. Virus JE ditularkan oleh nyamuk Culex kepada hospes vertebrata, terutama babi, burung rawa, yang juga disebut sebagai hospes yang memperkuat atau merupakan hospes reservoir alami. Sedangkan manusia dan kuda juga bisa terinfeksi, tetapi ini merupakan dead end host ya. Jadi dead end host adalah hospes yang kalau terinfeksi maka tidak bisa menularkan kepada hospes yang susceptible terhadap dengue. Nah, ini saya tidak mempunyai data apakah betul manusia dan kuda merupakan dead end host. Ini Prof. Nido mungkin lebih tahu. Dan apakah manusia yang terinfeksi JE apabila tergigit oleh Culex tidak bisa menularkan ke orang lain. Ini saya tidak mempunyai data. Tapi yang jelas manusia dan kuda adalah merupakan dead end host. Di Indonesia, kasus JE ditemukan di beberapa wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua Barat. Hingga kini belum ada terapi spesifik untuk mengatasi JE, sehingga tindakan pencegahan dengan pengendalian vektor dan vaksinasi masih menjadi pendekatan kesehatan masyarakat yang utama. Nah, geographic distribution dari JE virus itu
pada daerah yang berwarna hijau ini adalah merupakan JE risk areas ya. Jadi kelihatannya Indonesia juga semua daerah ini hijau. Ada beberapa yang putih ya. Sedangkan area yang abu-abu ini tidak diketahui apakah ada uh, uh, risiko JE atau tidak. Nah, penularannya seperti tadi sudah saya sampaikan, ada babi dan burung yang bisa terinfeksi. Di sini kalau kita mulai dari sini, nyamuk kuleks yang sudah mengandung JE virus menggigit babi atau burung ini, maka akan menularkan JE kepada kedua hospes ini. Lalu apabila nyamuk ini maka akan menularkan apabila nyamuk ini menggigit yang sudah mengandung ini, maka akan bisa menularkan kepada babi dan burung ini. Nah, dari nyamuk ini yang mengandung virus JE ini apabila menginfeksi kuda dan manusia, baik anak-anak maupun dewasa, maka dikatakan bahwa kuda, manusia dan baik anak maupun dewasa ini adalah merupakan dead end host ya. Jadi tidak bisa menularkan ke spesies lain yang susceptible terhadap JE virus. Lalu vaksin untuk JE di Indonesia, vaksin JE yang tersedia adalah Chimerixvax JE ya. Ini terbukti efektif, aman, dan sudah digunakan lebih dari 12 negara. Vaksin ini sebaiknya sudah harus diberikan kepada anak pada umur 9 bulan. Dosis diberikan berdasarkan usia 2 bulan sampai kurang dari 3 tahun, dengan pemberian 2 dosis JE, masing-masing 0,25 ml pada hari ke-0 dan hari ke-28. Dilanjutkan dengan pemberian booster pada 1-2 tahun kemudian. Vaksin JE juga disarankan untuk individu yang akan bepergian ke daerah endemik, misalnya sampai 1 bulan pada musim transmisi JE. Individu yang bekerja di laboratorium yang berpotensi terpapar infeksi JE, ya, karena kemungkinan bisa terinfeksi, maka disarankan untuk divaksin. Lalu tenaga kesehatan yang bekerja di lapangan di daerah endemik, khususnya yang bekerja pada sektor pengendalian vektor, ini juga perlu divaksin dengan vaksin JE. Selanjutnya adalah chikungunya. Chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus seperti pada dengue. Penularan oleh Aedes aegypti lebih banyak ditemukan di Afrika, sedangkan oleh Aedes albopictus banyak ditemukan di Asia, di sekitar Samudra India dan Eropa. Manusia merupakan hospes utama dari chikungunya virus. Penularan melalui darah juga bisa terjadi di antara para pekerja lab yang bertugas mengambil darah penderita. Gejala klinik mirip dengan infeksi dengue dan Zika, sehingga sulit untuk didiagnosis. Chikungunya menyebabkan demam dan nyeri sendi, disertai dengan pembengkakan sendi, nyeri otot, sakit kepala, muntah, letih, dan ruam kemerahan. Dalam banyak kasus, gejala penyakit ini akan mereda dalam 1-2 minggu, meskipun ada yang sampai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Chikungunya tidak menyebabkan kematian, sehingga penyakit ini cenderung diremehkan, dianggap sebagai sakit yang biasa dan tidak diobati. Negara dengan kasus CIKV yang paling banyak dilaporkan tahun 2020 adalah Brazil, India, dan Thailand, walaupun sebetulnya di Afrika, di Indonesia, Australia ini juga banyak kasus yang ditemukan, tetapi laporan sampai tahun 2020 ditemukan pada Brazil, India, dan Thailand. Penyebarannya atau penularannya ini sangat simpel. Apabila nyamuk Aedes mengandung terinfeksi oleh chikungunya virus, maka dia kalau menggigit manusia, manusia akan terinfeksi. Kemudian ada nyamuk lagi, maka nyamuk yang menggigit manusia terinfeksi ini akan menularkan ke manusia yang lain. Seperti itu. Vaksinnya sampai saat ini masih dalam taraf uji coba, misalnya di Costa Rica ada Barat Biotech BBV87 vaksin kandidat, di Prancis ada VLE 1553 chikungunya vaksin kandidat. Ini memicu produksi neutralizing antibody sampai 98,5% pada volunteer.
Di India ada menggunakan inactivated whole virus vaccine. Di sini tidak saya bahas lebih lanjut, hanya saya sampaikan beberapa vaksin yang masih dalam uji coba. Nah, selanjutnya adalah mengenai rekayasa genetik yang sudah dilakukan oleh para peneliti pada nyamuk untuk pengendalian penyakit infeksius pada manusia. Yang pertama adalah untuk malaria, di sini genetic engineering nyamuk Anopheles yang didasarkan pada innate immune system pada nyamuk. Ini digunakan untuk rekayasa genetik untuk mengembangkan strategi pengendalian malaria. Rekayasa genetik membuat nyamuk Anopheles menjadi resisten terhadap Plasmodium, yaitu dengan meningkatkan sistem imun dengan cara mengekspresikan gen pada Anopheles yang disebut sebagai REL2 pada jalur IMD di jaringan midgut dan body fat. Di sini nyamuk diinokulasikan dengan plasmid yang sudah diberi ini ada karboksipeptidase ya, berdasarkan gen karboksipeptidase promoter dan diberi warna merah sehingga menyebabkan red glowing eyes ya pada nyamuk ini. Yang CP ini adalah karboksipeptidase dan warna merah menyebabkan mata berwarna merah, dan kalau di phase kontrasnya adalah seperti ini. Yang VG ini adalah phytogenin 1 promoter dengan green fluorescent protein sehingga menyebabkan green glowing eyes seperti ini pada phase kontras seperti ini. Lalu ada yang hybrid dari kedua promoter tersebut menyebabkan hijau dan glowing hijau dan merah seperti ini. Nah, di lapangan nyamuk ini dilepas kemudian atau di dalam belum di lapangan, ini di laboratorium. Jadi nyamuk yang glowing merah ini dikawinkan dengan wild type yang tidak diberi gen ini, kemudian akan menghasilkan nyamuk-nyamuk yang glowingnya merah juga. Kemudian yang hijau dikawinkan dengan wild type menghasilkan yang glowing hijau. Sedangkan kalau yang anak-anak dari glowing merah dengan glowing hijau ini dikawinkan, maka akan menghasilkan nyamuk yang glowing merah dan hijau ini. Lalu pada penelitian tersebut sudah dilakukan dengan infection challenge ya, blood feeding dengan P. falciparum dan P. berghei. Infected mouse menunjukkan resistensi yang berbeda-beda. Nanti kalau ada papernya bisa dibaca secara lengkap, karena di sini saya tidak menyampaikan secara lengkap, hanya di sini yang menarik adalah adanya penggunaan gen REL2 ini untuk menjadikan nyamuk ini lebih resisten terhadap Plasmodium. Nah, dasarnya adalah seperti ini. Pada innate immune system pada nyamuk, saya hanya ingin menjelaskan mana REL2 gitu ya. Di sini ada 3 jalur persinyalan pada nyamuk yang berkontribusi pada pertahanan nyamuk terhadap patogen. Ada yang pertama adalah Toll pathway, di sini Toll pathway. Yang kedua IMD pathway, ini IMD adalah immune deficiency. Lalu yang JAK-STAT pathway di sini. Nah, ini pada sistem innate immune pada nyamuk ini mirip dengan jalur TLR signaling pada manusia ya. Jadi di sini adalah reseptornya adalah Toll reseptor. Lalu kalau pada Toll pathway ini ligannya adalah spazole yang ditemukan juga pada dan memang dasarnya adalah pada lalat buah Drosophila melanogaster. Kemudian di sini juga digunakan MAID88 seperti pada manusia pada TLR signaling. Ini molekul efektor dari TLR. Kemudian ada yang berbeda di sini, ada PALE tube ya, yang nantinya PALE ini akan memfosforilasi. Kemudian kalau ini NF-kappa-B pada manusia disebut sebagai NF-kappa-B yang ada rel A dan rel B. Kalau di sini ada rel A. Kalau pada IMD pathway ini ada rel2 ya, yang ini nanti akan terfosforilasi, kemudian rel2 akan masuk ke dalam nukleus dan menghasilkan antimikrobial peptida. Seperti kalau pada manusia akan menghasilkan protein atau sitokin.
Selanjutnya ini saya yang penting di sini rel 2 ya, yang untuk membuat genetic engineering nyamuk untuk malaria ini. Lalu kalau Aedes aegypti, ada genetically modified Aedes aegypti. Aedes aegypti ini yang sudah dimodifikasi seperti ini, telah diproduksi secara massal. Ini diinsertkan 2 gen, yaitu self-limiting gene, untuk mencegah keturunannya yang betina tidak hidup sampai dewasa, tidak bisa hidup sampai dewasa. Lalu yang kedua adalah fluorescent marker gene, ini hanya untuk mewarnai saja sehingga akan berpendar atau glowing red glowing, untuk membedakan dengan yang wild type, yang untuk membedakan yang sudah dimodifikasi dan yang tidak dimodifikasi. Lalu nyamuk yang sudah dimodifikasi tadi, yang betina bertelur, lalu telurnya dilepas di alam, setelah menetas, tumbuh menjadi dewasa, nyamuk jantannya mating dengan nyamuk betina di alam, maka anak-anaknya yang betina tidak dapat tumbuh menjadi dewasa. Di sini pun setelah menetas, apabila ada nyamuk yang betina, maka nyamuk betina tidak bisa tumbuh menjadi dewasa, tidak bisa mating, ya. Diharapkan dengan genetically modified Aedes aegypti ini akan dapat mengurangi jumlah nyamuk di area tersebut, tidak ditujukan untuk menghentikan outbreak, tetapi untuk mencegah terjadinya outbreak. Jadi dengan berkurangnya nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit, maka tidak akan mengurangi outbreak tersebut, menghentikan outbreak tersebut, tetapi setidaknya mengurangi penularan sehingga mencegah terjadinya outbreak. Tetapi apabila nyamuk yang sudah dimodifikasi ini pelepasannya itu dihentikan, maka jumlah nyamuk akan kembali ke normal lagi. Nah, masih berhubungan dengan bakteri Wolbachia tadi. Sudah saya sampaikan bahwa tidak semua nyamuk mengandung bakteri Wolbachia. Seperti pada Aedes aegypti ini, tidak ditemukan Wolbachia pada Aedes aegypti. Tetapi Aedes aegypti adalah merupakan faktor yang sangat penting, ya, tidak hanya faktor dengue saja, tetapi beberapa penyakit tadi yang sudah saya sampaikan. Maka Wolbachia ini perlu diinokulasikan ke dalam telur Aedes aegypti untuk memproduksi Aedes aegypti yang berwolbachia. Apabila Aedes aegypti berwolbachia membuahi Aedes aegypti betina di alam yang tidak mempunyai Wolbachia, maka telur tidak akan menetas, sehingga jumlah nyamuk akan berkurang. Tetapi pelepasan nyamuk ini dilakukan oleh mosquito control profesional. Seperti yang kita tahu sudah di UGM Yogyakarta, penelitian World Mosquito Program di Jogja sudah berlangsung lebih dari 1 dekade memproduksi Aedes aegypti yang berwolbachia. Ini penelitian berhasil menurunkan 77% kasus dengue dan 86% menurunkan tingkat rawat inap di rumah sakit. Ini data pada tahun 2022 di wilayah Yogyakarta. Nah, saya kira ini slide saya terakhir. Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan tema atau tidak terlalu lengkap atau malah terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.